Hari itu menjadi hari yang tak akan pernah dilupakan oleh Aisyah. Di pelaminan sederhana, ia duduk bersanding dengan Fajar, lelaki yang selama ini ia doakan dalam setiap sujudnya. Senyum tak lepas dari wajahnya. Meski pesta pernikahan mereka tidak mewah, hanya diadakan di halaman rumah dengan tenda pinjaman tetangga, tetapi kebahagiaan yang terpancar dari sorot matanya lebih dari cukup. Bagi Aisyah, inilah awal kehidupan baru yang penuh harapan. Namun, jauh di balik senyum itu, ada perasaan kecil yang mengganjal di hati Aisyah. Sejak awal, ia merasakan kalau ibu mertuanya, Bu Ratna, tidak sepenuhnya merestui pernikahan ini. Meski tak pernah diucapkan secara langsung, sikap dingin Bu Ratna kerap terasa. Saat para tamu memberi selamat, Bu Ratna hanya menampilkan senyum tipis. Seolah pernikahan putranya ini bukanlah sesuatu yang ia banggakan. Fajar, suami Aisyah, sebenarnya tahu, namun ia memilih diam. Baginya, semua akan baik-baik saja seiring berjalannya waktu. Ia percaya istrinya akan mampu mengambil hati ibunya suatu hari nanti. Sedangkan Aisyah, dengan penuh keyakinan, berniat berbakti dan hormat pada mertuanya, meski tahu dirinya belum diterima sepenuhnya. Hari-hari pertama pernikahan mereka dijalani dengan penuh harapan. Aisyah belajar banyak hal, bagaimana mengatur rumah tangga, menyiapkan makanan untuk suami, hingga berusaha membantu pekerjaan rumah di kediaman mertuanya, tempat mereka tinggal sementara. Ia tahu, tinggal serumah dengan mertua bukan hal mudah, tapi ia bertekad untuk bersabar. Namun tak jarang ucapannya ditanggapi dingin oleh Bu Ratna. "Masak begini, kurang asin?" Komentar Bu Ratna suatu pagi ketika Aisyah menyiapkan sarapan. Aisyah hanya tersenyum, meski dalam hatinya ia merasa sedih. Ia ingin dihargai, tapi yang ia dapat hanyalah kritik tanpa pujian. Malam hari ketika Fajar pulang kerja, Aisyah seringkali menahan tangis. Ia ingin bercerita tentang sikap mertuanya, tetapi selalu urung. Ia tidak ingin suaminya berada dalam posisi sulit, di antara cinta pada istri dan bakti pada ibunya. Maka ia memilih memendam perasaan itu sendirian. Di satu sisi, Aisyah selalu berdoa agar hatinya kuat. Ia teringat pesan ibunya dulu. Pernikahan itu bukan hanya menyatukan dua orang, tapi juga dua keluarga. Sabar itu kunci, Nak. Allah selalu bersama orang yang sabar. Pesan itulah yang selalu ia genggam erat setiap kali merasa tidak dihargai. Waktu berjalan, dan harapan-harapan manis itu mulai tercampur dengan kenyataan pahit. Namun Aisyah tetap yakin, badai kecil ini akan berlalu. Ia percaya jika ia terus menunjukkan kesungguhan, suatu hari Bu Ratna akan melihat ketulusan hatinya. Ia ingin menjadi istri yang baik, sekaligus menantu yang bisa dibanggakan. Apa yang Aisyah tidak tahu adalah ujian besar baru saja dimulai. Perjalanan rumah tangganya tidak semanis yang ia bayangkan. Dan benih-benih kecil ketidakharmonisan dengan mertuanya kelak akan tumbuh menjadi badai besar yang mengguncangkan hidupnya, terutama saat ia sedang berada di titik paling lemah sebagai seorang perempuan. Setelah melahirkan. Beberapa bulan setelah menikah, kabar gembira datang. Aisyah dinyatakan hamil. Tangannya bergetar saat menunjukkan hasil tes pack pada Fajar. Suaminya tersenyum lebar, memeluknya erat, matanya berkaca-kaca. "Alhamdulillah sayang, kita akan jadi orang tua." Suasana penuh haru itu menjadi salah satu momen paling berharga dalam hidup mereka. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Kabar kehamilan Aisyah disambut dingin oleh Bu Ratna. Bukannya gembira menyambut cucu pertama, wajahnya justru terlihat masam. "Baru juga menikah, sudah hamil. Siapa yang mau repot mengurus nanti?" katanya ketus. Kalimat itu menusuk hati Aisyah. Hari-hari kehamilan yang seharusnya penuh kasih sayang justru dipenuhi cobaan.
Aisyah mengalami mual hebat di trimester pertama. Tubuhnya lemah, ia sering muntah, bahkan berdiri lama saja terasa berat. Meski begitu, ia tetap berusaha membantu pekerjaan rumah, menyapu, mencuci, bahkan memasak. Tapi bagi Bu Ratna, semua itu tidak pernah cukup. Kalau begini terus, rumah jadi berantakan. Kamu ini menantu atau tamu? Sindirnya suatu siang. Aisyah hanya terdiam. Tangannya gemetar saat mencuci piring. Air matanya bercampur dengan busa yang berbusa. Fajar sebenarnya menyadari perubahan istrinya. Ia melihat tubuh Aisyah semakin kurus, wajahnya pucat. Namun ia sering pulang larut karena pekerjaan. Sementara itu, ibunya selalu menjejalinya dengan keluhan. Istrimu itu pemalas, Jar. Semua pekerjaan ibu yang kerjakan. Kamu jangan dibutakan cinta. Di hadapan suaminya, Aisyah berusaha tegar. Ia tersenyum meski hatinya remuk. Ia tak ingin Fajar terjebak dalam konflik. Ia memilih menyimpan luka itu sendiri, berharap suatu hari keadaan akan membaik. Di tengah semua tekanan, Aisyah hanya bisa bersandar pada doa. Setiap malam, ia memegang perutnya yang mulai membesar, berbisik lirih. Nak, sabarlah. Ibu kuat demi kamu. Semoga kelak kamu menjadi penyejuk hati. Kehamilan yang seharusnya membawa kebahagiaan justru menjadi awal dari ujian panjang. Aisyah mulai menyadari bahwa cobaan pernikahan bukan hanya soal mencintai suami, tetapi juga bagaimana ia bertahan di bawah tekanan mertua yang tak pernah puas. Hari itu akhirnya tiba. Setelah 9 bulan penuh perjuangan, Aisyah merasakan kontraksi hebat di perutnya. Nafasnya tersengal, kerimat deras mengucur dari wajah pucatnya. Dengan ditemani Fajar, ia dibawa ke bidan terdekat. Malam itu, suara tangis bayi memecah keheningan. Seorang putri kecil lahir dengan selamat. Air mata Aisyah mengalir deras. Lelahnya hilang saat menatap wajah mungil itu. Fajar menggenggam tangannya erat, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih sayang, kamu luar biasa," bisiknya. Aisyah tersenyum, meski tubuhnya lemah. Dalam hati ia bersyukur, semua rasa sakit itu terbayar dengan kehadiran buah hati. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Sesampainya di rumah, sambutan Bu Ratna tidak seperti yang diharapkan. Bukannya gembira menyambut cucu, ia malah berkata dingin. "Bayi kecil rewel, bikin rumah tambah ribut. Kamu bisa apa, Aisyah? Baru jadi ibu saja sudah kelihatan kerepotan." Ucapan itu menusuk hati Aisyah. Tubuhnya masih lemah pasca melahirkan, jahitan masih terasa perih. Namun ia tetap berusaha mengurus bayinya. Malam-malamnya penuh tangisan bayi. Sementara Bu Ratna mengeluh karena tidak bisa tidur nyenyak. "Kalau begini terus, rumah ini seperti pasar," omel Bu Ratna suatu dini hari. Aisyah hanya menunduk, berusaha menenangkan bayinya yang menangis. Ia ingin membalas, ingin menjelaskan betapa sulitnya menjadi seorang ibu baru. Tetapi kata-katanya terhenti di tenggorokan. Fajar berusaha menenangkan keadaan. Ia sering berkata, "Sabar ya sayang, ibu memang keras, tapi hatinya baik." Namun kalimat itu tak mampu meredakan luka di hati Aisyah. Ia merasa sendirian dalam perjuangan barunya sebagai seorang ibu. Malam-malam berlalu dengan air mata. Setiap kali bayi menangis, Aisyah ikut menangis dalam diam. Bukan hanya karena lelah, tetapi karena merasa tidak diterima. Yang ia butuhkan hanyalah sedikit pelukan, sedikit ucapan hangat dari mertua bahwa ia mampu menjadi seorang ibu. Tetapi yang ia dapat hanyalah kritik dan penolakan. Hari-hari pasca melahirkan semakin berat bagi Aisyah. Tubuhnya masih lemah, bayi sering rewel di malam hari, sementara pekerjaannya di rumah tak berkurang. Bukannya mendapat pengertian, ia justru semakin sering mendengar omelan Bu Ratna. "Dasar menantu tak tahu diri, sudah bikin anak tuh sibuk. Sekarang rumah ini tambah berantakan," bentak Bu Ratna suatu pagi ketika melihat baju bayi menumpuk di sudut ruangan. Aisyah terdiam, menahan tangisnya. Ia baru saja selesai menyusui, tubuhnya terasa nyeri, tapi tetap dipaksa membereskan cucian.
Saat mencoba menjelaskan bahwa dirinya masih butuh waktu untuk pulih, Bu Ratna malah menuding, "Kalau tidak bisa mengurus rumah, jangan jadi istri. Anak saya pantas dapat yang lebih baik dari kamu." Fajar yang mendengar pertengkaran itu hanya diam. Hatinya terjepit di antara ibu dan istrinya. Ia ingin membela Aisyah, namun takut melukai perasaan ibunya. Akhirnya ia hanya berkata singkat, "Sudahlah, jangan ribut." Ucapan itu membuat hati Aisyah semakin hancur. Puncaknya terjadi pada suatu malam. Bayi mereka menangis keras tanpa henti. Aisyah sudah mencoba menimang, menyusui, dan menenangkan, tapi tangisan tak berhenti. Bu Ratna berteriak dari kamar sebelah, "Sudah, saya tidak tahan lagi. Kalau kamu tidak bisa diamkan bayi itu, keluar saja dari rumah ini." Kata-kata itu seperti petir di telinga Aisyah. Tubuhnya bergetar, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia baru beberapa minggu melahirkan. Belum pulih benar, tapi sekarang harus menghadapi kenyataan pahit. Diusir dari rumah yang seharusnya memberi perlindungan. Dengan tangan gemetar, ia menggendong bayinya yang masih menangis. Ia melangkah keluar kamar, menatap Fajar yang berdiri kaku. Bingung. "Jar, aku capek. Kalau memang aku hanya jadi beban, biar aku pergi," ucap Aisyah lirih. Fajar tak sanggup menjawab. Malam itu, di tengah isak tangis dan dinginnya udara, Aisyah keluar dari rumah mertua dengan bayinya yang masih merah. Hatinya remuk, tubuhnya rapuh, namun ia tahu langkah kecil itu akan mengubah seluruh hidupnya. Malam itu menjadi saksi bisu betapa rapuhnya seorang ibu baru yang diusir dari rumah. Aisyah berjalan gontai di jalanan gelap dengan bayi mungil dalam gendongan. Angin malam menusuk tulang, tubuhnya gemetar menahan dingin dan rasa sakit pasca melahirkan. Sesekali ia berhenti, berusaha menenangkan tangisan bayinya. "Maafkan ibu, nak. Sabar ya, kita pasti kuat," bisiknya lirih. Air matanya menetes, membasahi pipi bayi kecil itu. Untunglah seorang tetangga, Bu Salma, melihatnya. Dengan terkejut ia segera menghampiri. "Aisyah, astagfirullah, kamu kenapa malam-malam keluar bawa bayi?" tanyanya khawatir. Aisyah terisak, suaranya patah-patah. Saya diusir, Bu." Tanpa banyak tanya, Bu Salma segera mengajaknya masuk ke rumahnya. Ia menyiapkan selimut hangat, segelas susu, dan membantu menidurkan bayi itu. Malam itu untuk pertama kalinya sejak melahirkan, Aisyah bisa beristirahat tanpa mendengar bentakan. Hari-hari berikutnya tetap tidak mudah. Tinggal menumpang membuat Aisyah merasa sungkan. Ia berusaha membantu pekerjaan rumah Bu Salma sebisanya, meski tubuhnya masih lemah. Di sela-sela itu, ia mengurus bayinya dengan penuh kasih sayang. Meski sederhana, ia merasa jauh lebih tenang daripada saat berada di rumah mertua. Fajar beberapa kali datang menjenguk Aisyah. Ia terlihat gelisah, penuh penyesalan. Namun Aisyah memilih menjaga jarak. Hatinya masih terluka, terutama karena Fajar tidak membelanya di saat ia paling membutuhkan. "Aku hanya ingin kamu bisa jadi pelindung untukku dan anak kita, Jar," ucap Aisyah pelan ketika Fajar mencoba membujuknya pulang. Di tengah segala kesulitan, Aisyah menemukan kekuatan baru dalam dirinya. Ia mulai menerima pesanan kecil-kecilan menjahit baju dari tetangga. Sambil menggendong bayinya, ia menjahit dengan telaten. Meski hasilnya tidak banyak, tapi cukup untuk membeli kebutuhan pokok. Dalam kesepian, ia semakin dekat dengan Allah. Malam-malamnya diisi dengan doa dan munajat panjang. Ia yakin, setiap air mata yang jatuh tidak akan sia-sia. Allah pasti menyiapkan jalan keluar yang indah. Waktu berlalu, bulan berganti, dan bayi Aisyah kini tumbuh sehat. Pipinya semakin tembam. Tangisnya berganti dengan tawa kecil yang menenangkan hati. Aisyah sendiri perlahan bangkit. Usaha menjahitnya mulai dikenal warga sekitar, dan ia bisa memenuhi kebutuhan sederhana tanpa harus bergantung pada siapapun. Sementara itu, keadaan Bu Ratna berbeda jauh. Setelah beberapa bulan, ia jatuh sakit. Badannya melemah,
sering terbaring di kamar dan tidak ada yang benar-benar merawatnya. Fajar yang sibuk bekerja hanya bisa pulang larut malam. Kesepian menggerogoti hati Bu Ratna, ditambah rasa bersalah yang tak bisa ia lupakan. Suatu sore, saat tubuhnya lemah, Bu Ratna teringat kembali pada menantunya. Kata-kata kasarnya, tatapan dinginnya, dan terutama malam ketika ia mengusir Aisyah yang baru melahirkan. Ingatan itu membuatnya menangis. Ya Allah, apa aku sudah terlalu zalim pada menantuku? Lirihnya dalam doa. Tak lama tabar sakitnya Bu Ratna sampai ke telinga Aisyah. Hatinya bergejolak, luka masa lalu masih terasa. Tetapi nurani seorang istri dan ibu tidak membiarkannya menutup mata. Bersama bayinya, ia memberanikan diri menjenguk. Saat melihat Aisyah masuk ke kamarnya, Bu Ratna terperanjat. Matanya berkaca-kaca. Aisyah, maafkan ibu. Ibu sudah keterlaluan padamu. Kau yang seharusnya ibu rangkul, malah ibu usir di saat paling lemah. Ucapnya terbata-bata. Air mata Aisyah ikut jatuh. Ia mendetat, menggenggam tangan mertuanya yang dingin. Ibu, saya tidak menyimpan dendam. Saya hanya berharap ibu sehat dan semoga Allah mengampuni kita semua. Jawabnya lembut. Tangisan pun pecah di kamar itu. Bu Ratna menangis sejadi-jadinya, sementara Fajar yang melihatnya tak kuasa menahan haru. Disitulah ia menyadari, kesabaran Aisyah lebih mulia daripada gengsi dan kemarahan siapapun. Akhirnya hubungan itu mulai membaik. Meski luka lama tak bisa hilang begitu saja, penyesalan telah melunakkan hati Bu Ratna. Ia belajar menghargai menantunya dan berjanji tak akan mengulang kesalahan. Kisah Aisyah menjadi bukti bahwa kesabaran seorang istri dan ibu mampu mengalahkan kebencian. Allah benar-benar tidak pernah meninggalkan hambanya yang terzalimi. Dalam setiap air mata, ada doa yang didengarnya. Dan pada akhirnya, kebaikanlah yang menang.